Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Halo semuanya, kami dari kelompok 9 eee, membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Carlos Limpi Daniel, NPM 0220101291, bersama rekan saya. Saya Raisya Nazwa Negara dengan NPM 0220101283. Saya Sabina Mutiara Aiska, NPM 0220101299. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang dasar hukum PPh 21. PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Pengenaan PPh pasal 21 berdasarkan kepada peraturan pemerintah dari Direktorat Jenderal Pajak yang bernomor PER-32-PJ-2015, di mana hal tersebut mengatur tentang pembebanan penghasilan kena pajak atas semua profesi yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang pajak penghasilan harus dibebankan kepada setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan atas profesinya. Selanjutnya, ada dasar hukum yang mengatur PPh pasal 21 diperkuat dengan adanya keputusan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Nomor 101 PMK titik 010 2016 dan Peraturan Nomor 102 PMK titik 010 2016, di mana peraturan ini mengatur dasar-dasar pengenaan hukum penghasilan wajib dipotong pajak. PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem pengajian suatu perusahaan. Namun, PPh 21 ini sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya. Contohnya, 1. Penghasilan bagi pegawai tetap. Kedua, penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur. Ini tuh berupa uang pensiun atau penghasilan serupa lainnya. Yang ketiga, penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, juga pensiun yang diterima secara sekaligus. Ini dapat berupa uang pesangon, tunjangan atau jaminan hari tua, dan berupa uang sejenis tunjangan yang lainnya. Yang keempat, penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, penghasilan bagi bukan pegawai, yaitu berupa honor atau komisi. Dan yang terakhir, ada imbalan kepada peserta kegiatan, di mana ini berupa uang saku atau uang rapat. Selanjutnya, ada peraturan terkait dengan PPh pasal 21, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 68 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK titik 03 2010, di mana peraturan ini berupa tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang kelima, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER strip 16 PJ 2016. Peraturan ini berisikan tentang pedoman teknik tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 sehubung dengan pekerjaan, jasa,
dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Peraturan ini berupa penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016. Peraturan ini berupa penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/03/2019. Peraturan ini berisi tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan, dan pencabutan pengukuhan pengusahaan kena pajak, serta pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Selanjutnya, ada pajak penghasilan PPh di pasal 21 ini. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Selanjutnya, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Sedangkan, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Selanjutnya, ada juga pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Aturan tentang PPh ini dapat kita temukan pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21. Sebagai pemotong PPh pasal 21 terdiri dari pemberi kerja, bendahara, dan pemegang kas pemerintah, penyelenggara kegiatan, serta orang pribadi pembayaran honorarium. Dalam tarif pemotongan PPh pasal 21, tarif ini berbeda-beda berdasarkan besarnya jumlah penghasilan. Jika penghasilan sampai dengan 50 juta, maka tarif PPh pasal 21 yang harus ditanggung adalah 5%. Jika penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta, maka tarif PPh pasal 21 yang dibayar sebesar 15%. Namun, jika penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta, maka tarif yang ditanggung sebesar 30%. Sementara itu, jika penghasilan di atas 500 juta, potongan PPh pasal 21 yang dibayar sebesar 25%. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Berikutnya ada pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari wajib pajak luar negeri, selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Selanjutnya ada yang dikecualikan sebagai pemotong PPh pasal 21-26. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diantaranya adalah kantor perwakilan negara asing, lalu ada organisasi-organisasi internasional yang disebutkan di dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Lalu
Yang terakhir ada pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya ada penerima penghasilan yang tidak akan dipotong PPh 21. Yang pertama ada penerima penghasilan seorang pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing. Dengan demikian, penerima penghasilan merupakan orang-orang yang dibantu kepada pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia. Adapun syarat di mana penerima tidak akan dipotong PPh 21 apabila penerima seorang warga negara asing dan tidak menerima penghasilan lain di luar pekerjaan dan jabatannya di Indonesia, serta di negara bersangkutan yang memberikan perlakuan timbal balik. Lalu yang kedua ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Berikutnya, ada penghasilan dapat dikategorikan sebagai tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila termasuk dalam kondisi-kondisi. Yang satu, tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa dwiguna, serta beasiswa. Yang kedua, tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila penerimaan dalam bentuk natura dan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau pemerintah kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Yang ketiga, tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila iuran pensiun, iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaraan Jamostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dan dari badan atau lembaga amal zakat yang disahkan atau dibentuk pemerintah. Selanjutnya, ada penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 atau 26. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur. Lalu ada penghasilan yang diperoleh pensiunan secara teratur seperti uang pensiun, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu lewat dari 2 tahun sejak pegawai berhenti kerja. Lalu ada penghasilan pekerja lepas atau freelance, seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah bulanan. Berikutnya ada imbalan yang diberikan pada bukan pegawai seperti honorarium, komisi, fee, atau imbalan sejenisnya yang diberikan karena jasa yang dilakukan. Selanjutnya ada imbalan peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, honorarium, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada imbalan atau honorarium yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang bukan atau tidak merangkap pegawai tetap di perusahaan yang sama. Selanjutnya ada penghasilan seperti jasa produksi, kantin, gratifikasi, bonus, atau jenis imbalan lain yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai. Lalu terakhir ada penghasilan yang merupakan penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sabina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerima penghasilan yang dipotong pasal 26. Penerima penghasilan yang dipotong
PPh pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang tidak dikecualikan dalam peraturan Menteri Keuangan ini. Dari pemotongan PPh pasal 26 sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungan sebagai pegawai maupun bukan pegawai termasuk penerima pensiun. Berikut ini merupakan penerima penghasilan yang dipotong pasal 26. Yang pertama ada pegawai, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Lalu yang kedua ada orang pribadi yang merupakan penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Lalu yang ketiga ada orang pribadi yang merupakan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pemberi jasa. Lalu selanjutnya ada anggota pribadi yang merupakan anggota dewan, komisaris atau dewan pengwaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Lalu selanjutnya ada orang pribadi yang merupakan mantan pegawai, dan yang terakhir ada orang pribadi yang merupakan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan keikutsertaannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Yang pertama, ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa. Lalu yang kedua, ada penerimaan dalam bentuk natura atau dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Lalu yang ketiga ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggaraan Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Lalu yang keempat ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Lalu yang kelima, ada beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang keenam, ada perlakuan atas penghasilan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya adalah tanggal penyetoran dan pelaporan PPh 21, yaitu salah satu hal yang penting diketahui dalam melaksanakan kewajiban adalah pengetahuan akan tanggal-tanggal penting pajak seperti tanggal batas penyetoran dan batas pelaporan pajak tiap bulannya. Berikut adalah batas waktu penyetoran PPh 21, yaitu yang terutang harus disetorkan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terlambat menyetorkannya akan dikenakan sanksi. Batas waktu penyetoran PPh 21 merupakan tanggal 10 setiap bulannya. Lalu selanjutnya ada batas waktu pelaporan PPh 21, yaitu setelah menyetorkan kewajiban pajak, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah melaporkan pajak. Keterlambatan dalam pelaporan pajak pun dapat membuat terkena sanksi. Batas waktu pelaporan PPh 21 merupakan tanggal 20 setiap bulannya. Lalu selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 26, yaitu PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Lalu selanjutnya ada ketentuan tarif PPh pasal 26. Seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, tarif PPh 26 sejumlah 20% yang bersifat final berdasarkan jumlah bruto dari objek PPh pasal 26. Yaitu yang pertama ada dividen, yang kedua bunga tidak terkecualikan diskonto, premium, insentif berkenaan dengan jaminan bayaran pinjaman, lalu sewa, royalti, serta penghasilan lain berkenaan dengan digunakannya aset. Lalu insentif yang terkait dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan. Lalu ada hadiah serta penghargaan, pensiun serta bayaran secara berkala, premi swap maupun transaksi perlindungan lain. Lalu yang terakhir ada pemerolehan untung dari dihapusnya utang. Kemudian selain pajak atas penghasilan atau omset, WPLN yang dikenakan PPh pasal 26 juga dikenakan tarif pajak atas laba bersih. Pengenaan pada laba bersih sebesar 20% yang bersifat final. Lalu selanjutnya ada pengecualian. BUT dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat yang pertama,
Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal dan pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Dan yang kedua, dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.